Pemerintah melalui surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2026 yang ditandatangani Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri akan menerapkan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari. Ya, pemerintah akan kembali menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode Lebaran tahun 2026 ini. Periode pembatasan operasional angkutan barang tersebut akan diterapkan mulai tanggal 13 hingga 19 Maret 2026. Pemerintah melalui surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2026 yang ditandatangani Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri akan menerapkan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari. Adapun periode pembatasan tersebut mulai berlaku pada 13 hingga 29 Maret 2026. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam keterangan resmi mengatakan, kebijakan pembatasan operasional angkutan barang bertujuan untuk melindungi keselamatan jutaan masyarakat serta memastikan perjalanan yang ditempuh aman, lancar, dan nyaman. Meski demikian, Budi menegaskan kebijakan ini bukan untuk membatasi dunia usaha, melainkan pengaturan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan paralel dengan aman dan lancar. Budi menambahkan kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan angkutan barang yang mengangkut BBM atau BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, dan barang kebutuhan pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan dimensi. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan pemerintah batasi operasional angkutan barang saat Lebaran 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Tris, apa kabar Pak? Baik Pak, sahabat. Ketemu kembali Pak Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Tris. Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan pembatasan operasional ya dari 13 Maret sampai dengan 29 Maret 2026. Ini Anda mungkin bisa mengupdate terlebih dahulu kepada pemirsa. Seperti apa sih kondisi dari sektor logistik nasional saat ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi kita biasanya pelaku logistik nih selalu berharap-harap cemas di akhir tahun dan di awal tahun dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi selama ini biasanya di akhir atau di awal tahun akan ada kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah. Itu pun juga terjadi di industri logistik dan forwarder, di mana pada akhir Desember 2025 terbit peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 terkait dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, di mana juga bagaimana menempatkan jasa pengurusan transportasi atau jasa forwarding dengan KBLI baru yang ini akan berdampak terhadap aturan-aturan teknis di bawahnya jika tidak segera diadaptasi ataupun diberikan sosialisasi bagaimana mekanismenya tetap bagi pelaku logistik nasional bisa berdaya saing. Nah, lalu kemudian terbitlah 5 Februari tentang aturan pembatasan ya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan secara bersama dengan Korlantas dan juga Kementerian Pekerjaan Umum, di mana pembatasan ini kita kenal sebetulnya pembatasan walaupun sebetulnya adalah pengaturan lalu lintas ya, di mana juga bagaimana target keselamatan terhadap angkutan penumpang. Namun demikian, dengan adanya pembatasan operasional kendaraan barang ini tetap menjadi dilema buat pertumbuhan ekonomi kita karena ada penghentian sementara kegiatan angkutan barang untuk yang menggunakan moda-moda tertentu, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kelancaran maupun juga biaya dari sisi logistik. Kalau kita melihat dalam situasi kondisi industri logistik di Indonesia tahun ini, sebetulnya kan kita selama ini sudah mengalami surplus perdagangan di awal Januari, juga surplus kita perdagangan, neraca perdagangan kita di tingkat internasional. Artinya ada dampak terhadap kegiatan ekspor dan import yang sangat signifikan. Ya, di mana juga ekspor kita dari sisi industri pengolahan dan juga pertanian, lalu juga kebutuhan import daripada bahan baku, ya investasi yang baru masuk ya, termasuk bahan baku penolong, lalu barang modal, ini juga kan barang-barang yang perlu diimport untuk investor-investor yang baru sedang bertumbuh di Indonesia. Sehingga ini akan menjadi suatu
kendala juga buat mereka-mereka untuk bagaimana melakukan sirkulasi atau pergerakan arus barang mereka yang dibutuhkan. Walaupun demikian, memang kebijakan pemerintah yang saat ini lebih awal cukup memberikan peluang buat kita melakukan antisipasi maupun mitigasi risiko yang lebih baik gitu ya. Walaupun berharap sebetulnya kami selagi ada di kebijakan yang dibuat pemerintah itu adalah tanpa adanya pembatasan, kalaupun ada juga pembatasan yang tidak terlalu panjang durasi waktunya, karena walaupun bagaimana perpanjangan durasi daripada pembatasan akan mengganggu juga siklus yang ada di industri-industri terkait lainnya, seperti industri manufaktur, bagaimana dia harus melakukan mitigasi terhadap mekanisme kegiatan operasinya yang masih berjalan ya, sementara juga mobilitasnya akan terganggu dengan adanya pembatasan moda angkutannya. Begitu Pak Pras. Oke, nah bagaimana dengan langkah pemerintah begitu melalui surat keputusan bersama yang menetapkan pembatasan operasional angkutan barang tadi 13 Maret sampai dengan 29 Maret, berarti kan sekitar 16 harian begitu, baik di jalan tol maupun arteri. Nah, Anda melihat bagaimana? Dari sisi rilis yang diberikan ini sudah cukup oke, dalam artian ada rentang waktu yang lebih jauh kah? Atau bagaimana menurut Anda ini? Pak Ya, ini cukup lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya Pak ya, di mana pemberitahuan itu biasanya sangat mendadak, bahkan kadang-kadang 1 minggu sebelumnya. Ini ada lebih 30 hari kita sudah diberikan pemberitahuan. Walaupun demikian, pembatasan yang cukup panjang sampai 16 hari ini tetap berdampak terhadap operasional daripada pelaku usaha, Pak. Oke. Contohnya bagaimana industri manufaktur menetapkan hari libur buat karyawannya. Itu juga kan mungkin masih beroperasi, tidak mungkin dalam 16 hari mereka memberikan libur. Oke. Sehingga masih ada kegiatan-kegiatan yang durasinya mungkin lebih singkat dibandingkan masa pembatasan ini. Nah, kegiatan yang ada di operasional industri ini kan harus bagaimana mobilisasi barang, pergerakan barang juga harus diikuti dengan ketersediaan moda. Iya. Sementara beberapa modanya sudah dibatasi gitu kan terhadap pergerakannya. Sehingga ini akan mengganggu siklus ataupun ekosistem daripada industri itu sendiri. Makanya perlu dipertimbangkan kembali nextnya SKB itu apakah perlu melibatkan juga dari sektor industrinya. Karena kalau kita lihat sekarang kan SKB-nya keputusan bersamanya Korlantas perhubungan dengan pekerjaan umum. Tidak melibatkan sebagai usernya nih. Si pelaku Iya. industrinya gitu kan. Sebagaimana mereka mendapatkan titik yang lebih efisien, efektif dalam membuat kebijakan. Sehingga tidak terlalu berdampak sangat signifikan terhadap sektor lain. Ya, kalau perlu kan sesuatu kebijakan yang lebih win-win terhadap semua sektor. Itu sih harapannya Pak Bas. Oke, itu dia, berharap memang tadi durasi tidak terlalu lama, kemudian bagaimana nanti kebijakan-kebijakan di lapangan juga yang perlu kita elaborasi lebih jauh. Kita akan break dulu sebentar, begitu Pak Tes, nanti akan bergabung juga ini Pak Haris Muhammadun, beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia di segmen berikutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana proyeksi dari puncak arus mudik Lebaran dan juga arus balik Lebaran di tahun 2026. Ini data dari Kementerian Perhubungan. Ya, proyeksi sekitar Rabu 18 Maret 2026 atau H-3 ini puncak arus mudik kita ya, ada sekitar 259.000 kendaraan begitu akan melakukan perjalanan. Kemudian untuk arus baliknya di Senin 24 Maret 2026 atau H+3 sebanyak 285.000 kendaraan yang akan kembali lagi ke kota asal atau kota pada saat mereka berangkat untuk melakukan perjalanan mudik. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi asal dan tujuan perjalanan mudik juga untuk tahun ini kemana saja sih. Ini dia data sebagian besar Jawa Barat dan Jakarta begitu ya untuk asal tujuan. Kemudian mereka akan berangkat menuju wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Yogyakarta. Ini dia asal dan tujuan perjalanan mudik yang paling banyak begitu ya akan melakukan perjalanan di Lebaran tahun ini proyeksinya. Berikutnya kita lihat dari sisi pembatasan operasional angkutan barang. Ini dia datanya. Periode 13 sampai dengan 29 Maret 2026 ini untuk lokasinya jalan tol maupun arteri. Jadi jalan utama kemudian jalan tol juga ada pembatasan operasional untuk kendaraan angkutan barang. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya, Sekjen Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia. Kemudian nanti bergabung Pak Haris Muhammadun, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Baik. Ya, halo Pak Haris, apa kabar Pak?
Baik, kabar baik, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah kita ulas begitu mengenai ya kondisi dari sektor logistik, kemudian tanggapan dengan adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang begitu selama Lebaran tahun ini. Dari MTI sendiri Ya. review bagaimana dengan upaya-upaya ataupun kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Karena kan ini hampir setiap tahun dilakukan begitu nih Pak Haris, silakan. Ya, MTI selalu ngambil titik tengah ya. Ya, Titik tengah itu artinya adalah karena masyarakat transportasi Indonesia ini anggotanya juga ada yang pelaku logistik, juga ada masyarakat pengguna angkutan umum. Nah, oleh karena itu, pada saat SKB ini sebelum ditetapkan, kami berkesempatan untuk diskusi dengan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, oke. di mana kami mengusulkan untuk maksimal 7 hari sebetulnya Pak Oke. pembatasannya itu. Karena apa? Karena kami bisa memahami bahwa masyarakat logistik juga terlalu lama kalau itu 16 hari. Lalu kemudian masyarakat yang melaksanakan mudik, apakah itu pekerja pabrik sebagai rangkaian daripada bagaimana logistik itu bisa katakanlah sampai terdistribusi, apakah itu ekspor maupun impor, itu kan juga dia perlu lebaran dan masa liburnya juga secara umum 1 minggu atau 7 hari gitu ya. Nah, oleh karena itu saat itu MTI beranggapan bahwa paling tepat operasional pembatasannya itu supaya tidak ekonomi terganggu, logistik juga tetap lancar, tapi juga sama tujuan bagaimana prioritas pengguna angkutan orang atau yang teman-teman lagi mudik lebaran itu bisa terfasilitasi dengan baik, maka MTI saat itu mengusulkan hanya dengan maksimal 7 hari. Tapi ya sudah, pemerintah sudah memutuskan, ya Pak Trismawan. Jadi kita bersyukurnya ya paling tidak ini lebih awal gitu, Pak. lebih awal. Tapi sebetulnya kami mengambil titik ideal itu agar supaya men-challenge juga kepada pemerintah. Bagaimana dengan upaya-upaya yang lain tanpa adanya tadi seandainya operasional hanya dibatasi angkutan barang ini 7 hari, Oke. yaitu bagaimana dengan menggunakan moda lain lah seperti itu, atau paling tidak ada Please make selektif sure that the key is in the vehicle. Oke. terhadap misalnya begini, selektif terhadap barang-barang apa yang bisa didispensasikan untuk dia melakukan ekspor impor misalnya, atau seperti dispensasi yang dilakukan oleh angkutan BBM, kemudian sembako dan lain-lainnya. Seperti itu. Baik, dengan penerapan 13 Maret sampai dengan 29 Maret baik di jalan tol maupun arteri, lantas bagaimana Anda melihat? Apakah waktu kemudian durasi pembatasan saat ini sudah cukup ideal atau bagaimana? Atau memang karena perlu ada penyesuaian nanti di lapangan? Mengingat ada beberapa jenis kendaraan juga yang memang dikecualikan begitu selama pembatasan periode Lebaran ini untuk angkutan barang, Pak Haris. Ya, ya, pemerintah kan mestinya mengambil posisi di tengah-tengah ya. Artinya adalah rakyatnya atau masyarakatnya itu kan semua harus terfasilitasi atau terlindungi gitu ya. Nah, jangan sampai juga gitu ya. Ini kan 16 hari, 15 hari ini kan baru terjadi pada 1 atau 2 tahun yang lalu gitu loh. Sebelum-sebelumnya juga malah cuma 3 hari atau cuma 7 hari lah. Kami kemarin tahu kok kalau 3 hari itu terlalu beresiko. Tapi baru 3 hari itu masuk langsung tahun kemarin 15 hari, sekarang 16 hari. Itu menurut saya juga tidak fair gitu ya, tidak fair. Makanya MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia, kemarin betul Pak Trismawan, kami berdiskusi sama Badan Kebijakan Transportasi. Kami mengusulkan maksimal 7 hari gitu loh. Apa pertimbangannya? Ya tadi kami melihat gitu ya, kami melihat semua ini kan harus terfasilitasi dengan baik ya. Resiko itu boleh yang namanya macet Lebaran dimanapun ya, macet Lebaran asalkan ya 7 hari bisa termitigasi tadi. 7 hari saya pikir hal yang lumrah, hal yang common dimanapun libur ya seminggu itu sangat
ideal lah gitu ya. Tapi Oke. kalau harus 2 minggu dibatasi, saya sangat mengerti teman-teman pelaku logistik ini berkeberatan. Kenapa gitu ya? Kenapa satu nggak diajak diskusi? Ya kalau mungkin suara MTI belum didengar, mungkin suara teman-teman logistik lah, teman-teman Alfi juga, Oke. mungkin suara kita harus lebih nyaring lagi nih Aman. Pak Trismawan, akan Baik. berdampak gitu ya. Kami Oke. kemarin memang ya secara internal gitu ya berdiskusi dengan mereka, tapi nggak langsung dengan Pak Menteri Perhubungan, kami dengan Kepala Badan Kebijakan Transportasi yang memang secara intent minta masukan-masukan kepada kami, termasuk masukan-masukan yang lain gitu. Oke, Pak Haris. Nah, lantas dari pelaku usaha logistik strateginya bagaimana untuk mengantisipasi kebijakan tersebut sehingga tetap terjaga kelancaran distribusi barang, khususnya untuk sektor industri, kemudian ada mungkin retail juga di dalamnya, meskipun kita tahu tujuannya ya tadi untuk bisa menjaga kelancaran perjalanan selama mudik Lebaran dan arus baliknya begitu di tahun ini nih, Pak Tris. Silakan. Ya, ya, sebenarnya kan begini, mekanisme atau penanganan ini kan sudah dilakukan dengan Oke. beberapa skenario-skenario. Ya, skenario pembatasan operasional angkutan barang dijalankan. Lalu skenario WFA, ya, work from anywhere, itu juga dijalankan, ya kan? Lalu juga skenario-skenario bagaimana tarif diskon transportasi itu juga dijalankan. Oke. Nah, mestinya saya sih masih merasa yakin, teman-teman MTI merasa yakin dalam diskusi-diskusi yang kami selenggarakan, 7 hari itu cukup ideal untuk bisa melihat atau bisa lebih fair lah untuk pengaturan-pengaturan itu, gitu Baik, Pak kan. Haris. Nah, Oke. oleh karena itu ya strateginya ya tadi kita masih bersyukur seperti apa yang disampaikan oleh Pak Trismawan tadi bahwa ya ini dilakukan dengan lebih awal. Ya strateginya paling mengatur ulang. Oke. Karena mau tidak mau, suka tidak suka kan sudah ditetapkan. Kemudian ini waktunya 2 minggu atau 16 hari malah lebih gitu ya. Ya paling tidak ya harus mengatur ulang bagaimana stok dan yang lain-lain. Oke, Pak Ya, Haris, dan paling itu yang bisa Ya. dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman pelaku logistik gitu loh. Betul. Yang lain Bagaimana? tidak bisa lagi gitu loh. Oke, Pak Aris, dan langkah-langkah yang mungkin sudah disiapkan seperti apa kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Aris, kemudian Pak Trismawan, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Trismawan Sanjaya, Sekjen Alfi, kemudian juga ada Bapak Haris Muhammadiyun, Ketua Umum MTI. Nah, lantas bagaimana Pak Tris dari sisi pelaku usaha begitu ya untuk menyikapi kondisi seperti saat ini? Informasi memang sudah diberikan jauh-jauh hari begitu. Lantas apakah ada perubahan dari sisi mungkin pengaturan, kemudian bagaimana penjadwalan dan lain-lain? Silakan. Ya, makasih Pak Pras. Jadi memang kalau dari sisi pemberitahuan lebih awal ini sangat memberikan sedikit ruang kepada pelaku usaha. Ya, utamanya sebetulnya pelaku usaha adalah pemilik barang. Hal ini adalah dalam hal ini sektor industri manufaktur, retail, dan lain-lain. Kami adalah sebagai kepanjangan tangan pemilik barang. Oke. Namun demikian, dalam kebijakan ini kan perwakilan pemilik barang tidak dilibatkan. Sehingga mereka tetap melakukan agenda-agenda kegiatan mereka ya sepanjang mereka tetap beroperasi. Nah, sepanjang mereka masih beroperasi, tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, kalau durasi libur mereka untuk karyawannya dalam rentang waktu 1 minggu, sementara pembatasan 2 minggu, artinya kan masih ada selisih disparitas 1 minggu ini yang perlu mereka bagaimana mitigasi atau berikan sesuatu antisipasi terhadap kebijakan yang ada. Ya mau tidak mau bahwa tetap kelancaran distribusi barang mereka, kebutuhan barang modal mereka tetap harus bisa didistribusikan. Nah, inilah yang kami diskusikan dengan pemilik barang, bagaimana antisipasinya. Ya, salah satunya adalah kita menyesuaikan ya jenis kendaraan yang memang masih diperkenankan dalam aturan tersebut. Kedua, kita juga menyiapkan tempat penimbunan sementara atau gudang yang kita bisa manfaatkan ya, yang memang di sana tidak mungkin kita adaptasikan dengan kendaraan-kendaraan yang diizinkan tadi. Ya, kalau dimensinya lebih besar segala macam, sementara kendaraan yang lebih besar tidak bisa diberlakukan semasa pembatasan ini. Nah, inilah hal-hal yang kami diskusikan dengan pemilik barang. Namun kami berharap sebetulnya bahwa dalam rangkaian kebijakan pembatasan operasional di mana akan mengganggu kepada kegiatan operasional pemilik barang dan artinya nanti kepada supply chain-nya, rantai pasoknya dan logistik, maka
dalam hal membuat keputusan juga dilibatkan sebagai pelaku industri atau mereka-mereka yang melakukan sebagai perwakilan pemilik barang. Nah, Oke. inilah Pak Pras sedikit tambahan Ya, ya. bahwa kadang-kadang kita tuh tidak ada kebijakan yang dibuat membuat kita punya kepastian gitu. Ya kami berharap tiap tahun tuh ada kepastian 3 hari, 7 hari. Jadi tiba-tiba bisa berubah-berubah. Kita tahu ada pembatasan, tapi yang kita selalu was-was itu adalah ketidakpastiannya. Berapa hari? Nah itu yang kami selalu coba membuat antisipasi yang agak rumit dalam hal membuat antisipasi kebijakan. Itu loh Pak Pras. Oke, berarti bisa dikatakan dengan adanya antisipasi ini potensi-potensi penumpukan barang misalnya di pelabuhan, gudang ataupun kawasan industri bisa diminimalisasi begitu atau bagaimana? Atau Anda melihat justru bisa memicu adanya kenaikan ongkos distribusi, Pak Tris? Ya, selama ada pembatasan, saya melihatnya bahwa akan ada kenaikan ongkos, Pak. Oke. Ya, kenapa akan terjadi kenaikan ongkos? Satu, bagaimana kita mentransform dari jenis kendaraan yang tadinya dilarang atau dibatasi menjadi kendaraan yang memang harus dioptimalkan dalam masa pembatasan tersebut. Oke. Ya, otomatis kalau tadi dimensi kendaraan yang kita awalnya gunakan adalah lebih besar, ya sementara aturannya tidak membolehkan dibatasi, maka kita harus ganti kendaraan yang lebih kecil. Sehingga kan jadi double nih moda yang digunakan. Ya, ya. Satu, kedua juga daripada sisi pengemudinya juga akan jadi tambah. Ya lalu ke sisi lainnya juga akan bertambah. Sudah pasti bagi pemilik barang ini ongkosnya akan naik. Ya selain itu juga karena ada penetapan SKB 16 hari, seolah-olah ini adalah masa libur gitu loh. Ya karena masa libur, masa tidak beroperasi, udah pasti harus ada ekstra tuh biasanya dikeluarkan oleh para pelaku usaha ya terhadap para pekerjanya. Oke. Ini akan secara tidak langsung juga akan menambah kos-kos yang ada gitu. Nah, kami berharap sebetulnya ke depannya pembatasan ini tidak perlu diadakan, Pak. Kan bisa aja nih Pak Haris ya, mungkin nanti dibahas nih Pak bagaimana memilah untuk mengurangi risiko terhadap kecelakaan fatal pada saat terjadi lonjakan angkutan penumpang. Dilakukan segregasi Pak, bagaimana akses jalan untuk angkutan barang dan penumpang dipisah atau digunakan secara bergantian supaya sama-sama win-win nih dari sisi semua sektor atau segmen gitu loh Pak Pras. Oke. Nah, Pak Aris, dari perspektif sistem transportasi sendiri, Anda melihat kebijakan ini efektif juga akhirnya untuk bisa mengurai kemacetan tadi untuk mendukung keselamatan, keamanan, kelancaran pada saat perjalanan arus mudik maupun balik lebaran begitu? Ya, ini kan sebetulnya salah satu dari beberapa skenario, ya kan? Ada skenario WFA, ada skenario tadi diskon tarif untuk angkutan. Diskon tarif pun kemarin juga sudah saya minta untuk buatlah leveling, artinya yang pulang lebih awal itu diskonnya lebih gede gitu kan. Lalu kemudian yang 7 hari ya 7 hari di kan ada H1 H2 ya kan, 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Nah itu diskonnya mungkin mengecil. Nah ini kan juga satu hal yang tadi sebetulnya bagaimana skenario kenapa MTI itu bisa menyampaikan atau memformulasikan bahwa ya pembatasan operasional ini cukup dengan tadi 7 atau 8 hari, karena kami menghitung adalah ini kan untuk menghindari hari puncak secara kritis gitu ya. Oke. Hari puncak kritis. Nah ini kan sebetulnya untuk menghindari itu. Artinya adalah ruang dan waktunya itu dibuat 7 hari menjadi 16 hari. Itu misalnya seperti itu. Nah, ruang yang dari 8 hari yang dipanjangkan itu kan sebetulnya sudah dilakukan dengan WFA gitu loh. Jadi menurut saya tadi formulasi daripada MTI menyampaikan 7 hari itu ideal, itu adalah ya tadi Pak Tresmawan sebagai pelaku logistik juga pasti membutuhkan atau memberikan kesempatan lah kepada driver-drivernya untuk dia berlebaran kan Oke. begitu kan. Nah kemudian juga pabrik-pabriknya juga dia libur gitu loh. Tapi kalau 16 hari menurut saya ya itu tidak fair lah gitu ya, tidak fair. Walaupun katakanlah tadi signifikan dan tidak signifikan tergantung pada pengaturan di manajemen trafficnya sebetulnya. Jangankan itu, kami masih memperjuangkan lagi bagaimana perlakuan one way untuk katakanlah kalau untuk bus. Nah, kami ini kan anggota kami juga yang naik bus gitu loh. Nah, naik bus itu memang secara one way kalau dari arah
sini, ya kan, dari arah Jakarta gitu ya, menuju ke katakanlah Jawa gitu ya, dia one way ikut. Tapi baliknya itu setengah mati, Pak. Kami lagi memperjuangkan bagaimana itu bisa jangan one way tapi kontraflow khusus untuk angkutan bus misalnya. Oke. Nah, ini juga yang tadi dimaksud dengan Pak Tresman segregasi tadi gitu loh. Nah, ini kan yang menurut saya juga perlu dicoba. Nah, ini tantangan-tantangan pemerintah yang memang belum dicoba kelihatannya karena butuh Oke. personel yang lebih banyak dan hal-hal lain yang mungkin tingkat kesulitannya mungkin lebih sulit gitu loh, seperti itu. Oke, Pak Haris. Nah, lantas Pak Tris, kalau kita lihat dari sisi kebijakan pembatasan operasional angkutan barang ini kan juga tidak berlaku ya untuk angkutan barang yang tadi sudah kita sampaikan begitu, ada BBM, BBG, kemudian ada hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang kebutuhan pokok dengan syarat tadi kendaraan yang digunakan juga tidak melebihi dari sisi muatan maupun dimensi. Bagaimana Anda melihat ini dari sisi Alfi? Ya begini Pak Pras ya, jadi kalau ini juga sebetulnya buat saya agak membuat bingung sih. Karena begini, untuk kendaraan barang dibatasi karena kita mengantisipasi daripada lonjakan angkutan penumpang, Oke. mencegah terjadinya kecelakaan fatal, tapi beberapa diperbolehkan. Kan kalau dalam kondisi yang tadi hektik yang sangat padat sekali, kan tetap aja ada risiko bahayanya juga, karena ada beberapa angkutan barang kan kondisinya apakah kendaraan layak atau tidak layak gitu. Kalau bicara kendaraan angkutan barang dianggap layak tidak layak kan bukan dari kapasitas besar kecilnya kendaraan sebetulnya, satu. Kedua, kalau kita lihat angkutan BBM juga, angkutan BBM kan juga cukup punya high risk di sana ya, cukup besar dan itu cukup berat, cukup dimensinya juga besar gitu. Sehingga saya juga belum paham sebetulnya bagaimana membatasi itu. Pasti juga kan yang kendaraan diperbolehkan pun dalam situasi yang sangat kritikal tadi yang disebutkan Pak Haris. Saya yakin juga itu tidak bisa bergerak sama sekali kalau sudah dalam kondisinya crowd juga gitu. Oke. Ya, artinya kan perlu suatu tindakan yang lebih out of the box dalam membuat kebijakan. Ya, kalau saya pikir kita ingin memitigasi tanpa mengurangi juga dampak daripada kegiatan ekonomi yang ada, bagaimana pemerintah bisa membuat satu kebijakan yang segregasi antara angkutan penumpang dan angkutan barang di masa-masa terjadinya libur panjang yang akan diantisipasinya terjadinya lonjakan gitu. Terakhir, Pak Tris, Anda melihat bagaimana rekomendasi Alfi lah begitu hingga tujuan untuk mengurai kemacetan saat mudik tetap tercapai tanpa mengorbankan juga kelancaran rantai pasok nasional. Kami berharap dari dulu Pak sebetulnya ada aturan di mana ada akses jalan khusus angkutan barang Pak. Ya, di mana angkutan logistik punya median sendiri, punya juga akses sendiri. Ya, kalau kita lihat sekarang juga dalam keadaan bukan saja di hari-hari lonjakan penumpang terjadi ya, tapi juga kalau kita lihat kan beberapa khususnya di Pulau Jawa sudah dibangun kawasan industri, sudah dibangun pusat sentra-sentra ekonomi, di mana juga kan tidak mungkin kita menghambat distribusi barang terhadap sentra-sentra industri dan ekonomi tadi. Sehingga dengan kita membuat kebijakan bagaimana memisah angkutan barang, akses angkutan barang dan akses angkutan penumpang, sudah pasti kita memikirkan terjadi atau mempertimbangkan terhadap mitigasi terhadap kecelakaan yang terjadi kepada angkutan penumpang ya, dan itu tanpa menghambat juga daripada kelancaran arus barang terhadap sentra-sentra ekonomi maupun sentra industri. Ini kan juga sangat aneh Pak ya, kita juga mempropagandakan kegiatan investasi di sentra industri dan ekonomi, namun demikian kita terlalu banyak juga hari-hari di mana dibatasi ruang geraknya, sehingga ini kan jadi satu yang kontra sekali gitu dalam pertimbangan bagaimana menarik investasi. Itu sih Pak. Baik, itu dia. Berarti memang diharapkan untuk ke depan ada jalur ataupun lajur khusus ya untuk transportasi angkutan barang gitu, sehingga pada saat momen-momen tahunan seperti Idul Fitri, Nataru dan lain-lain, sehingga akan tetap ada operasional yang berlangsung yang tidak dikatakan ini akhirnya mengganggu begitu ya aktivitas pergerakan barang dan jasa tentunya pada saat momen-momen tersebut. Baik, Pak Haris kemudian Pak Trismawan, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Tris. Salam sehat. Ya, terima kasih Pak Trismawan.